Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan mempelajari gimana sih caranya memfine tune preset yang sudah kita bikin di Adobe Audition. Let's check this out. Kenapa kita perlu melakukan fine tuning di Adobe Audition ya? Padahal preset yang kita bikin kemarin misalkan sudah oke gitu ya. Tentu saja fine tuning di sini adalah untuk menghaluskan preset yang sudah kita bikin kemarin, yang mana preset kemarin itu adalah preset yang masih rough ya, masih kasar. Gimana sih caranya melakukan fine tuning terhadap preset yang sudah dibikin? Oke, di sini gua akan bagi tips and trick buat kalian. Preset yang kita bikin kemarin itu adalah preset untuk suara voiceover yang over the top ya. Artinya tidak ada suara lain yang melebihi suara voiceover kita. Tentu saja karena dia di paling atas di minus 3 desibel. Nggak ada yang bisa lewat dari minus 3 desibel kalau misalkan kita sudah tentuin di minus 3 desibel untuk broadcast. Tentu saja ya. Tapi kalau misalkan di voice-nya over the top kayak kemarin, berarti voice kita tidak versatile dong ya. Mungkin hanya berguna terhadap submission aja kalau misalkan diminta untuk voiceover. Kalau misalkan kita pingin suara kita, voiceover kita itu lebih versatile, bisa digunain di berbagai tempat, tentu saja kita nggak main di over the top, nggak main di paling atas, kita taruh headroom ya. Misalkan kita kasih 3 desibel aja headroomnya, berarti di minus 6 desibel. Atau misalkan mau lebih dinamis lagi, kalian kasih headroom lebih banyak, mungkin di minus 8 desibel, bebas ya. Cuman kalau kita ngikutin rata-rata ya, itu menggunakan minus 6 desibel. Jadi di sini gue akan contohin menggunakan minus 6 desibel. Oke, langsung aja kita ke Adobe Audition. Oke, yang pertama bikin VO contoh. Seperti biasa, kita akan bikin voiceover dulu. Kemudian inputnya jangan lupa mono. Kalau stereo nanti kita harus nge-cut per channel supaya jadiin mono ya, ribet. Supaya nggak ribet, langsung aja mono recordnya. Oke, misalkan di sini kita bikin voiceovernya kayak gimana ya? 5 fakta penguin dari Jalan Kucing gitu ya. Oke. Hai sobat Jalan Kucing, di sini kita akan membahas 5 fakta penguin yang mungkin kalian belum ketahui. Kayak gitu ya. Misalkan seperti itu suaranya. Oke. Kalau misalkan preset yang kita bikin kemarin itu kan menggunakan dynamics dulu seperti biasa. Di pertama kita tentu saja bisa scan amplitude statistik, window amplitude statistik, kita scan selection minus 56, kita tambahin dia dynamics ya. Auto gate minus 55 ya mungkin. Kemudian gue pengennya rilisnya agak panjang dengan hold agak panjang juga supaya halus ya. Jadi nggak langsung cepret hitam di sini ya. Dan juga kita tetap mendapatkan noise yang halus ya. Di sini kita akan membahas 5 fakta penguin yang Oke, kemudian kemarin kita juga menggunakan parametric equalizer, menggunakan voice enhancer. Kemudian di sini 8 desibel. Oke. Di bagian kedua, kita menggunakan parametric equalizer, menggunakan preset loudness maximizer. Kemudian di bagian keempat, kita menggunakan single band compressor, pakai voice leveler, voice over, minus 18 desibel, 8:1, output gain 0. Oke. Mau pakai voice leveler juga nggak ada masalah, karena fungsi utamanya kan memang nge-level ya, supaya sama. Nggak terlalu dinamis suaranya gede kecilnya. Oke. Kemudian ada multiband kompresor pakai PopMaster. Kita bisa lihat dia sudah sampai berapa. Akan membahas 5 fakta penguin. Oke. Kemudian kemarin kita juga tambahin dia hard limiter. Oke. Di minus 3 desibel dengan input boost 2. Oke. Di sini kita akan membahas Nah, ini kita save namanya 1 VO minus 3 desibel. Oke. Nah, ini untuk suara voice kita yang over the top kemarin. Oke. Nah, misalkan kita ingin memfine tune preset yang sudah kita bikin tadi, tentu saja kita bisa matiin dulu dari bawah ya. Kita mainin satu-satu. Kenapa seperti itu? Supaya jelas arahnya mau kemana, kita arahin kemana preset ini ya. Sekarang kita pengen preset yang kita bikin kemarin itu arahnya ke minus 6 desibel. Oke.
Kemudian kita rapihin dulu dari parametric equalizer. Jadi jangan sampai kita ngebersihinnya satu-satu sambil dikira-kira suaranya, ya. Jadi ketahuan misalkan masalahnya di pertama itu adalah di parametric equalizer yang pertama, kelihatan. Misalkan kayak gitu. Oh, di parametric equalizer pertama ternyata di bagian 17.000 ke atasnya terlalu tinggi nih, ya. Gue pengennya di 6 desibel aja dia boostnya, oke. Kemudian gue pengen ngilangin suara boxinya jangan di 290, misalkan suara gue itu di 260, contoh ya, contoh di 260. Kemudian untuk bassnya di sini gue taruh di 120 aja. Nah, mungkin dengan EQ seperti ini gue lebih cocok, oke. Misalkan ya, ini fine tuningnya. Di sini kita akan membahas 5 fakta Oke, pas didengar, oh oke. Kemudian parameter equalizer kedua, loudness maximizer, ini oke. Kemudian single band kompresor, kita cek lagi. Misalkan, oh di sini thresholdnya minus 18, oke. Tapi rasionya ternyata gue pengennya lebih even lagi, boleh. Gue taruh di 10:1 misalkan. Tapi jangan, kalau misalkan rata banget mah 12:1 pastinya ya. Misalkan di sini gue taruhnya di 10:1, contoh ya. Jadi kayak misalkan suara yang gede sendiri gitu, jadi diratain lagi ya, biar lebih bawah lagi. Oke. Kemudian multi band kompresornya. Nah, di bagian ini kan dia mendapatkan gain yang cukup banyak ya. Di bagian ini ya. Kita bisa lihat suaranya. Di sini kita akan membahas 5. Itu udah di minus 3 ke atas sedikit. Oke. Nah, di bagian ini kita atur juga. Misalkan, oh karakternya di sini gue pengen bassnya tuh di rasio 3:1. Ya, ini kita fine tuning. Jadi satu-satu kita fine tuningnya. Kita arahin satu-satu sampai akhir. Oke. Kemudian di sini gue pengennya gainnya diturunin di multiband kompresornya. Oke, di minus 3 kita turunin lagi. Di sini kita akan membahas. Jadi hasilnya tuh dia di minus 6 bawah sedikit, ada yang di atas sedikit. Kayak gitu ya. 3:1, 26, 26, 31. Oke. Misalkan suaranya ini cocok. Kemudian yang terakhir kita finishing dengan heart limiter. Oke. Kemudian misalkan kita menggunakan preset minus 6, limit to minus 6, true peak. Kemudian input boostnya kita nolin dulu ya. Di sini kita akan membahas 5 fakta Penguin yang mungkin kalian belum ketahui. Nah, tapi gue pengennya dia punya loudness itu lebih lebih max ya, lebih max. Gue mungkin di sini bisa tambahin dia punya input boost 1 desibel lagi aja ya, supaya lebih greget. Di sini kita akan membahas 5 fakta Penguin yang mungkin kalian belum ketahui. Oke, seperti itu. Ini contoh ya. Nah, di sini kita udah tambahin 1 VO minus 3 desibel. Kita bikin preset lagi. Misalkan kita mau tumpukin ini, nggak ada masalah. Tapi ini kan yang versi 6 desibel. Ya, kayak gitu. 1 VO minus 6 desibel. Oke. Kalau udah jadi, kan tinggal di-apply aja. Rebase. Ya. Jadi selanjutnya ketika kita melakukan voice over, itu tinggal pakai preset yang sudah kita bikin tadi ya. Jadi misalkan kita mau bikin, oh suara kita pengen yang over the top, ya udah pakai yang minus 3. Suara kita pengen yang lebih versatile untuk voice over seperti fakta-fakta, kita bisa taruh di minus 6. Kayak gitu ya. Mungkin lebih dinamisnya lagi kita bisa taruh di minus 8. Oke? Tapi rata-rata minus 6 sih, karena yang namanya HP itu kan speakernya mono ya, satu ya, dan nggak semua HP mempunyai speaker yang wattnya gede. Ya, tidak semua HP bisa suaranya gede banget. Jadi memang sebaiknya untuk voiceover yang kita taruh di internet, mungkin sebaiknya di minus 6 untuk yang punya headspace, di minus 3 untuk over the top. Oke? Kayak gitu ya. Kita akan contohin lagi. Kita voiceover di track 1. Fakta pertama, Penguin Kaisar. Penguin Kaisar itu bisa bertumbuh hingga 1,2 meter. Itu contohnya kayak gitu aja ya, contoh-contoh. Misalkan kita mau pakai efek clip kayak tadi, atau misalkan di efek track boleh ya. Misalkan ini hanya untuk record aja, ini misalkan yang udah jadi. Tapi karena ini udah di-apply jadi nggak usah. Jadi kita tambahin track effect, tinggal kita pakai preset yang sudah kita bikin tadi, minus 6 ya. Maka hasil Penguin akhirnya Kaisar. sudah Penguin jelas. Kaisar itu bisa bertumbuh hingga 1,2 meter. Oke, gampang ya. Oke, sekian dulu bahasan kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.